Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah salat kita semuanya. Nikmat tambahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk berpindah dari tahun 43 sampai tahun 44 Hijriah, dan mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu justru hijrah bukan pada bulan Haram. Malam tadi saya juga kembali membuka buku sejarah, ternyata beliau berhijrah ke Madinah pada bulan Safar, bulan depan, bulan Safar, tepat memasuki tahun ke-13 dari kenabian. Dan hijrahnya Rasulullah SAW itu ya bukan berarti kemudian saat itu tidak ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Ula, Jumadil Akhir. Sudah ada sejak dahulu nama-nama bulan dalam setahun itu sudah ada, lengkap dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya, lengkap dengan tanggal 1 sampai 29 atau 1 sampai 30, lengkap. Jadi apa yang baru? Yang baru itu tahun aja, angka ya, angka 1, angka 2, berganti tahun tambah 1 angka, berganti tahun tambah 1 angka lagi, sampai sekarang kita sudah berada pada tahun 1444, 1444 Hijriah ya. Jadi Umar bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah berinisiatif untuk mengabadikan suatu peristiwa dengan hijrahnya Nabi. Meskipun ada sebagian sahabat, bagaimana kalau kita menetapkan tahun dalam Islam itu dari kelahiran Nabi ya, atau dari diangkatnya Nabi sebagai Rasul, atau dari tahun kesedihan atau duka cita. Jadi bangsa Arab itu menamakan tahun dahulu dengan satu peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada tahun itu. Sebagaimana Rasulullah itu dikenal lahirnya pada tahun gajah. Tahun gajah ya tahun Masehi itu, kita nggak tahu tahun berapa, 572 Masehi mungkin. Tapi belum ada tahun pada saat itu. Nabi lahir tahun berapa Hijriah? Ya nggak ada, Nabi saja belum hijrah ya. Tahun kesedihan, waduh gimana nih, tahun Islam tahun kesedihan. Maka Umar bin Khattab kurang tepat ya menjadikan tahun Islam dari kesedihan ya. Saat itu Rasulullah di tahun itu ditinggal wafat oleh pamannya yang menjadi tembok ya yang sulit ditembus oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Nabi. Pasang badan Abu Thalib ya, luar biasa jasanya, sehingga tatkala meninggal Rasulullah sangat bersedih. Bersedihnya bukan ditinggal oleh orang yang tersayang ya. Kalau kita ini kan ditinggal mati oleh keluarga, kita sedih hanya sebatas manusia. Jadi kita tidak bersedih tatkala melihat keluarga kita ini misalnya tidak sholat ya. Kita tidak bersedih ketika melihat keluarga kita ada yang tidak sholat ya. Padahal sehat-sehat saja, ke pasar setiap hari, buka toko luar biasa ya. Kenapa nggak sedih? Sedihnya kok setelah meninggal ya. Mestinya kita bersedih itu dalam agama. Makanya Rasulullah menjadikan cinta yang sebenar-benarnya cinta yang bisa membela seseorang pada hari kiamat ketika kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah ya. Itu kesempurnaan iman yang dijadikan oleh Nabi diukur dari cinta karena Allah atau benci karena Allah. Bukan kita mencintai dia padahal dia meninggalkan sebagian kewajiban sebagai seorang muslim atau melakukan sebagian larangan ya, larangan mencuri, larangan berbuat syirik misalnya kan, atau larangan korupsi ya, punya keluarga besar sebagai pejabat korupsi terus kerjanya ya, kita biarin aja ya, nggak benci ya. Padahal kita mesti benci sebagai seorang muslim itu kemungkaran. Kita benci kepada kemungkaran, maka kita membenci siapapun yang melakukannya, apalagi keluarga kita. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara."
Kalau kamu betul-betul cinta keluargamu, maka peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari neraka. Cara meliharanya gimana? Ingatkan mereka jalan-jalan yang menuju keselamatan di akhirat nanti. Dan tidak ada jalan lain kecuali menjadi seorang muslim yang sempurna, paripurna, yang menyeluruh. Bukan muslim yang parsial. Bahasa istilahnya itu ambil sebagian, tinggalin sebagian. Ya, aku nggak suka sholat, aku sukanya ekonomi saja, ekonomi Islam. Nah, ini kan muslim separsial. Jangan, karena Allah sendiri memperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah. Ya, masuklah kamu wahai orang beriman menjadi muslim yang kafah. Ya, menjadi muslim yang kafah itulah siratal mustaqim yang selama ini kita mohonkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya, jalan yang lurus itu adalah Islam, syariah, Al-Quran, akidah, meliputi ajaran Islam yang sempurna. Itu jalan Islam yang lurus. Ya, sirat, ya, dalam pengertian nanti di akhirat adalah jembatan penghubung antara jurang neraka dengan surga. Bagaimana cara berhasil untuk meniti sirat sehingga sampai kaki kita ke dalam surga? Ya, harus mengikuti sirat di dunia ini yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengikuti sirat dalam agama Allah, dalam syariat, dalam akidah, dalam akhlak dan sebagainya, maka dia tidak akan bisa berhasil meniti sirat di akhirat sampai ke surga. Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya seperti itu. Jadi hidup ini sendiri juga penuh dengan peraturan-peraturan. Kita pun sebagai seorang muslim yang hidup di negara hukum Indonesia ini diatur oleh negara kita. Muhammadiyah menamakan Indonesia ini sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu negeri yang diambil sumpah setia dari setiap warganya untuk taat kepada hukum. Sudah ada kesepakatan antara masyarakat Indonesia dengan pemerintah, siapapun yang menjabat sebagai kepala negara atau presiden, ya harus taat kepada hukum, seperti itu. Lalu bagaimana hijrahnya kita? Ya, hijrahnya kita sesuai dengan konteks di mana kita hidup saat sekarang. Kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di satu negara yang aman. Coba kalau sampean hidup di negara Yaman yang berkecamuk dalam perang yang tak pernah selesai sampai hari ini, Yaman Utara, ya. Kalau Yaman Selatan dipenuhi dengan para habaib. Kemudian kalau sampean hidup di Irak, sampean kalau hidup di Kuwait, itu kan perang luar biasa. Perang luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Perang saudara ya, Pak. Ya, perang saudara. Ya, begitulah sejarah kelam. Kita ambil pelajaran bagaimana dulu terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah dalam perebutan kekuasaan. Itu darah umat Islam, perang saudara itu betul-betul. Makanya Al-Quran mengatakan wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman berperang, maka adakanlah perdamaian, ya, bertikai. Jadi seperti itu perangan. Jadi jangan dikira umat Islam ini tidak punya catatan hitam, ya. Dalam sejarahnya catatan hitam Islam sangat panjang sekali. Tinggal bagaimana kita memelihara ukhuwah, itu aja, ya. Ukhuwah itu sangat penting sekali. Kita jangankan kepada kepada orang ini, ya, kepada tumbuh-tumbuhan saja kita diperintahkan untuk mengelolanya dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Jangan kamu melakukan pengerusakan di atas muka bumi ini. Jadi alam ini kan bagian dari kehidupan yang harus kita rawat, kita jaga. Kalau kita tidak merawat, sama saja kita tidak merawat diri kita sendiri, menghancurkan ekosistem, sistem alam yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang Allah, ketentuan ilahi, sunnatullah. Itu, ya, harus kita jaga demi kemaslahatan diri kita sendiri. Yang menebang pohon secara illegal logging, maka akan terjadi banjir, ya, yang mengeruk bumi sampai sedalam-dalamnya untuk mendapatkan batu bara.
ya juga akan terkena imbasnya, bukan sama dia saja tapi sama masyarakat. Sampai di Handil Bakti banjirnya luar biasa kemarin itu, ya, sampai motor udah nggak bisa, ganti dengan perahu, ganti dengan pelotok, ya, dengan jukung, gitu. Transportasinya bukan lagi kendaraan saat itu, ya. Jadi ini dampak daripada kerakusan manusia. Ketika Nabi mengatakan, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalithahuma." Manusia itu kalau diberikan 2 lembah isinya emas semuanya, pasti akan mencari lembah ketiga emas dan tidak akan pernah terpuaskan, karena berkaitan masalah dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan manusia. Manusia itu oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 14 diciptakan sebagai manusia yang punya tabiat mencintai harta benda, mencintai wanita, mencintai anak-anak. Yang namanya cinta kepada harta itu tidak ada batasannya. Cuman Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai kalau kamu kaya, kamu lalai. Ya, jangan sampai ketika diberi ujian, dan ini ujian menjadi orang kaya atau ditakdirkan menjadi pengusaha, itu adalah amanah. Dari mana ia peroleh hartanya, untuk apa dia gunakan hartanya. Dan itu akan ditanya nanti pada hari kiamat, ya. Maka konteks kita hijrah di dalam negeri kita Indonesia ini tidak bisa lagi disamakan dengan dahulu. Kalau dulu konteksnya adalah dari Mekah ke Madinah. Setelah terjadi Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah, ya. Jadi para sahabat itu tidak serentak bisa hijrah ke kota Yathrib, Madinah. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang nanti hari ini, ada yang minggu depan, bulan depan, ya. Jadi musuh itu kan di situ dalam artian yang menghalang-halangi hijrah. Siapa ya? Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah, ya, Rabi'ah bin Utbah, kemudian abu-abu yang lainnya, ya. Kalau sekarang kan ya abu-abu muslim semua. Ada Abu Faris, ini Abu Faris dipanggilnya. Tapi bukan Abu Jahal, ya. Yang saya kira nggak ada yang mau menamakan anaknya Abu Jahal. Abu Lahab nggak ada, ya, karena nama orang-orang itu nama-nama yang jahat kepada Islam, ya. Masa bapak mau menamakan cucunya nanti saat namakan Abu Jahal, ya. Nggak ada, ya. Jadi artinya apa? Artinya pada saat itu adalah para sahabat meninggalkan semua yang mereka cintai demi untuk menyambut seruan Allah. Apa seruan Allah? Allah menyuruh mereka untuk hijrah dari Darul Kufri ila Darul Iman. Dalam Al-Quran, Madinah itu dinamakan Darul Iman. Darul Iman itu adalah, ya, negeri yang penuh dengan keimanan, karena penduduknya itu Masya Allah, orang-orang yang imannya sempurna. Kalau iman sudah sempurna, amal berat pun mereka siap untuk dikerjakan, ya. Kalau kita nggak sempurna imannya, ya sholatnya menjadi berat. Mau mengangkat tubuh kita dari tidur malam susah, karena terkalahkan oleh kasur yang empuk, oleh bantal, ya, dikencengin oleh setan kedua matanya. Makanya kalau seorang muslim mau tidur di malam hari, itu setan mengikat dengan 3 tali ikatan, ya. Nanti dia bilang tidurlah, ya, nantilah sholatnya, masih ada waktu. Jadi setan itu tidak melarang jangan sholat, karena nggak mungkin seorang muslim itu meninggalkan sholat, meskipun pada kenyataannya banyak sekali yang meninggalkan sholat, ya. Cuman setan bilang nantilah sholat, gitu, ya. Nantilah puasanya, masih ada waktu, gitu. Akhirnya kenyataannya ditunda-tunda, ya, ditunda-tunda. Itulah yang kemudian disebutkan wailun lil musallin. Fawailun lil musallin, ya. Celaka bagi orang yang sholat. Jadi bagi orang sholat, bagi yang nggak sholat lebih celaka lagi. Yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat, gitu, kan? Yang tidak sholat, ya, Rasulullah mengatakan as-sholatu ibaduddin. Sholat itu adalah tiang agama kita, ya. Barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadabad din. Yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan Islam dalam dirinya sendiri, ya. Maka mereka yang suka nunda-nunda sholat sampai sholat habis waktunya, kemudian masuk sholat baru dia sholat, itulah yang disebut, ya, wail, ya, orang-orang yang kriteria kitab kecelakaan, ya.
Maka begitulah para sahabat meninggalkan keluarganya, ada yang meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, terpisah dari keluarganya, meninggalkan, sampai ada sahabat, ya, dia kaya raya, ya, kaya raya, dia serahkan hartanya kepada orang-orang Quraisy Mekah. Yang penting dia dikasih, dibiarkan lolos, dibiarkan jalan hijrah. Yang penting aku hijrah lah. Nih, hartaku banyak melimpah, ambil aja. Bayangin Bapak Ibu, ya, hijrah karena iman ini, hijrah karena agama. Kalau kita hari ini merantau karena dunia, wah, di kampung kita sulit dapat duit, sudah aku ke Banjarmasin, di sana banyak pekerjaan, ya. Di kampung, ya, susah dapat duit besar, di Banjarmasin banyak batu bara. Nah, itu hijrahnya karena dunia. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu bergantung niat, ya. Makanya asbabul wurud daripada hadis tersebut, ketika ada seorang yang berhijrah, yang kemudian disebut dengan muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah karena ada seorang wanita yang bernama Ummu Qais ingin dia nikahi di kota Madinah itu. Maka Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang karena dunia dapat dunia saja, enggak dapat akhirat. Yang karena wanita cuma dapat wanita, enggak dapat yang lain. Ya, para sahabat itu luar biasa, ya. Hijrahnya itu karena iman. Enggak peduli, ya, enggak peduli lagi dia punya kekayaan hilang, dia punya keluarga terpisah, udah enggak peduli. Seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat, Abu Thalhah, ya. Abu Thalhah terpisah dari istrinya tidak bisa hijrah, lalu keluarga daripada pihak Abu Thalhah mengambil anaknya Abu Thalhah, terpisah dari istrinya, terpisah dari anaknya, baru kemudian bisa menyusul beberapa waktu kemudian, terpisah karena iman. Maka pada saat peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada sekitar tahun 8 Hijriah, sudah tidak lagi hijrah. Pertanyaannya, kenapa tidak lagi hijrah dari Mekah ke Madinah? Saat itu Islam sudah menang. Hijrahnya kapan? Hijrahnya ketika sulit, justru hijrah. Ketika masa-masa sulit itu hijrah. Tapi ketika Islam sudah sampai di Mekah, yang tadinya, ya, Mekah itu adalah satu dominasi kekuatan yang luar biasa, tidak mampu ditaklukkan oleh para sahabat. Maka pada tahun 8 Hijrah itu Nabi SAW bersama 10.000 para sahabat datang ke Mekah, selesai Mekah. Maka sudah, ya, tadinya orang takut sholat di Ka'bah, sudah para sahabat bebas sholat, bebas apa, berdakwah apa segala macam. Abu Sufyan masuk Islam, ya, kemudian Hindun istrinya masuk Islam, putranya, ya, Ikrimah bin Abu Jahal lari, belum masuk Islam pada saat itu, ya, tapi bapaknya Abu Lahab sudah mati, ya, sudah mati Abu Lahab. Ikrimah kemudian masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian manusia itu yang memusuhi Islam di awal, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia memeluk Islam. Artinya apa? Di sini kita mesti pahami hidayah itu milik Allah taala. Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam, ya, sampai dia kemudian datang untuk menemui Nabi supaya dibunuh sama dia, ya. Tapi di jalan dia ketemu dengan seorang sahabat, memberitahukan bahwa ada iparmu masuk Islam. Stop dulu, ya, jangan dulu pergi menemui Muhammad untuk bunuh. Ada iparmu saya masuk Islam. Akhirnya saat itu menjadi jalan hidayah bagi Umar bin Khattab memeluk Islam. Kemudian menjadi satu kekuatan yang luar biasa, mendukung Islam. Kemudian para sahabat aman nyaman, ibadah udah nggak takut lagi. Ketika para sahabat lain hijrah sembunyi-sembunyi, diam-diam, takut-takut, Umar bin Khattab justru menenteng-nenteng senjatanya, tombaknya, pedangnya. Yang mau istrinya dijanda hari ini, tunggu aku di balik bukit. Yang mau menjadi yatim piatu, ya, tunggu aku di balik bukit ini. Nah, nggak ada lagi yang muncul batang hidungnya. Para sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, takut-takut, ya. Maka pada saat itulah Fathu Mekah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, ya. Itu luar biasa. Maka hijrah dalam pengertian konteks sejarah, berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah sampai dengan Fathu Mekah. Setelah itu udah mau hijrah enggak, tetap aja enggak ada salahnya. Sekarang gimana? Bisa enggak hijrah? Sangat bisa sekarang hijrah, ya.
sangat bisa kita hijrah. Bagaimana menghijrahkan diri kita dari seorang muslim yang meninggalkan sholat menjadi seorang muslim yang patuh sholat, ya, yang jarang puasa Ramadan, kalau tiba cuma puasa 1 hari atau 1 pekan, setelah itu dia berbuka, berlebaran, ya. Maka mulai tahun depan, tahun ini, ya, ketika Ramadan maka puasa sampai selesai, ya. Yang pengusaha muslim kaya raya berkewajiban zakat, sudah terpenuhi nisab haulnya, maka bayar zakat. Hijrahnya seperti itu. Jadi hijrahnya adalah menjadi muslim yang kafah, ya, menjadi muslim yang taat kepada Allah, melaksanakan syariatnya. Itu hijrah sekarang. Kemudian hijrah bagi seorang muslim dalam konteks sekarang ini adalah meninggalkan larangan agama, ya, larangan-larangan agama. Apa larangan agama? Di antaranya larangan agama yang paling mendasar adalah larangan untuk syirik, misalnya seperti itu. Contohnya apa? Misalnya contohnya sekarang ini kan ramai tentang masalah sulap, ya, sulap atau trik sulap, tetapi dijadikan sebagai untuk mengelabui orang atau membodohi masyarakat, ya. Mereka disebut sebagai orang-orang pintar atau paranormal atau dukun-dukun, ya. Banyak didatangi oleh orang masyarakat, orang pintar, karena yang datang kepada mereka tidak pintar-pintar, ya. Makanya nggak usah lagi datangin, biar bodoh gitu. Maka Rasulullah mengatakan, man ataka hilan aw urafan fasalam syai'in lam tuqbal salatu 40 yauman. Yang datang ke paranormal, yang datang kepada dukun, bertanya tentang perkara gaib, sholatnya 40 hari nggak diterima Allah. Ngeri katanya, sholat kita nggak diterima. Kita sholat sekarang sampai 40 hari ke depan sia-sia, gimana? Gimana nih sholat kita? Sholat yang merupakan amalan pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Ini mesti kita sadari, sholat itu amalan pertama yang akan dihisab. Jangan berharap kita punya ibadah puasa bagus, punya ibadah sholat, ibadah hajinya luar biasa, setiap tahun berhaji, orang kaya, ya. Jangan berharap kita punya ibadah baca Al-Quran tiap hari, ya, 1 juz setiap harinya, tapi sholat bolong-bolong. Nah, ini nggak akan dihisab amal lain. Yang pertama kali dihisab sholat. Sholat itulah yang menentukan baik buruknya amal yang lain. Kalau sempurna sholatnya, tidak pernah ditinggalkan, meskipun misalkan tidak berjamaah, sekali-kali berjamaah, sekali-kali tidak, yang penting sholat, ya. Kalaupun ada memang pendapat, ya, pendapat misalkan dalam mazhab Hambali, sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain, fardu ain yang dibuktikan dengan beberapa dalil hadis. Tapi terlepas apakah fardu ain, fardu kifayah, sunnah, muakkadah, yang penting sholat, karena sholat itu yang akan menyempurnakan amal yang lain. Bila ia tidak sholat, ya, maka dia punya amal sia-sia, puasanya sia-sia, hajinya sia-sia, silaturahimnya sia-sia. Karena itulah kata Rasulullah SAW, "Fa'in saluhat sholatu suluha sa'iru amalihi." Bila sholatnya setelah dihisab hasilnya baik, sempurna, maka amal yang lain akan baik. Puasanya bagus, ya. Kemudian amalnya zakatnya, hajinya, umrahnya, baca Qur'annya, semua bagus, ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa berhijrah dalam konteks sebagai negara hukum untuk mengubah dasar negara ini, nggak bisa. Jadi sekarang kita tidak usah lagi berpikir gimana cara mengubah Pancasila, nggak bisa, karena Pancasila itu sudah selesai, ya. Darul Ahdi was Syahadah, itu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi dasar negara kita. Ketuhanan artinya segala peraturan mengacu kepada Allah yang Maha Esa, tauhid. Sekarang sudah bagus sekali. Kita hidup negara yang sangat aman, kita sholat, kita puasa, haji, apa segala macam. Alhamdulillahnya negara kita tidak memaksakan orang mengambil pendapat dalam bidang agama, ya, tidak ada paksaan. Oh, kamu kalau hari raya Idul Adha-nya bukan hari Ahad, di penjara, kan nggak ada. Kalau di penjara banyak di antara orang Muhammadiyah yang di penjara karena hari raya hari Sabtu kemarin, ya. Nah, tidak ada, karena itu adalah ranah pribadi, ranah privasi, ranah keluarga, masing-masing individu, udah seperti itu. Tapi kalau misalkan ada upaya atau pemikiran yang bisa menjadi ancaman atau dianggap mengancam kehidupan bernegara, nah itulah yang dianggap oleh negara ini sangat mengancam, maka kita waspadai, ya. Sisanya adalah kita bebas.
mau haji, mau puasa, Masya Allah luar biasa. Ini anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat besar bagi kita. Ya. Tinggal bagaimana kita terus menjaga kesempurnaan Islam dalam kehidupan kita, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Kita menjaga, ya, kita terus meningkatkan. Jangan sampai kita merasa sudah puas dengan apa yang kita capai pada hari ini, apa yang sudah kita amalkan pada hari ini. Terus kita tingkatkan. Generasi muda bagaimana kita memandang, ya, dari sisi lain anak-anak remaja, anak-anak muda yang mereka punya potensi tetapi salah diarahkan sehingga mereka mengekspresikan potensi mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada faedahnya. Misalnya Citayam Fashion, ya, di Jakarta kemarin kan orang-orang Citayam atau orang-orang yang sana, ya, wah akulah ini, ya, dan sebagainya. Coba diarahkan, ayo baca Al-Quran, ya. Setelah kejadian itu ada Al-Quran Street kan gitu. Di Banjarmasin ada juga Al-Quran Street. Mungkin luar biasa itu dakwah. Jadi dakwah tidak harus seperti saya menyampaikan ceramah seperti ini. Karena mungkin ceramah seperti ini tidak setiap orang punya kemampuan. Ya. Tapi berdakwah itu kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita hanya mampu mengajari orang baca Al-Quran. Sudah, itu bagian daripada dakwah. Dan itu kebaikan, nilai kebaikan yang bisa mengubah nilai yang buruk menjadi nilai yang baik, yang bisa mengubah orang yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, orang yang tadinya tidak pernah buka Al-Quran menjadi lebih rajin buka Al-Quran setelah dia tahu, oh enak ya baca Al-Quran, luar biasa. Jadi ada semangat yang timbul, ya, ada semangat yang timbul setelah dakwah, ya, dakwah sosial, dakwah individu, ini kan sudah luar biasa pengaruhnya. Itulah konteks yang ingin kita ubah, yang kita ingin hijrahkan. Dalam konteks akidah juga seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil satu semangat wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi Yaqub Ishak, ya. Idz qala ya am kuntum syuhada idz hadara Yaqub al-maut idz qala al-bani ma ta'budun ba'di. Yaqub, ya. Ketika Nabi Yaqub berkata, apa yang akan kamu sembah setelah aku nanti? Ma ta'budun. Artinya di sini adalah akidah menjadi kekhawatiran kalau meleset, kalau menyimpang, yang selalu dirasakan oleh para nabi, manusia-manusia terbaik. Bagaimana dengan kita? Justru kita mesti lebih merasa khawatir lagi karena kita bukan nabi. Karena nabi saja ada yang anaknya itu tidak ikut dia, ya. Contohnya adalah Nabi Nuh, punya anak Kan'an, tidak ikut sama bapaknya, nabi Padahal kalau logika kita, Nabi gampang, ya Allah berikan hidayah. Allah tidak berkehendak, dia lari menjauh. Ya, dia punya istri, Nabi Nuh juga sama, tidak mau mengikuti jejak suaminya sendiri. Kalau sekarang ada kiai putranya begitu, ya jangan heran, jangankan kiai, Nabi saja punya putra seperti itu. Ya. Maka disinilah kemudian letaknya bagaimana kita memperhatikan masalah akidah. Artinya di sini jangan sampai dunia lebih kita pentingkan sehingga kita menyingkirkan atau kita meletakkan akidah di urutan, bahkan nggak ada urutannya, ya, nggak ada tempat dalam hidup. Mesti kita dunia bagus, keseimbangan, karena ajaran Islam itu adalah ajaran keseimbangan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita ingin sukses, di akhirat kita ingin selamat. Jadi begitu. Bagaimana kita di dunia ini punya kekuatan, punya fasilitas, sarana, kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat. Jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia ini. Jadi jangan dibalik. Carilah kehidupan dunia, jangan lupa akhirat. Ya, kalau seperti itu orang cari dunia, oh yang penting jangan lupa akhirat. Sama seperti misalkan keluarlah bekerja, jangan lupa ya makan buat istrimu. Akhirnya orang kerja, ya yang penting jangan lupa ya dikasih sisa-sisanya aja, sisa-sisa akhirat itu. Udah capek kerja baru sholat ya. Mestinya akhirat dulu, karena di ayat ini disebutkan akhirat dulu baru kemudian dunia. Jadi jangan berikan untuk akhirat itu sisa-sisa. Makanya di setiap hari kita bangun subuh
Aktivitas pertama yang kita lakukan adalah sholat subuh berjamaah. Itu kan awal-awal tenaga, awal-awal kita sudah memiliki tenaga baru. Habis istirahat di malam hari, capeknya hilang, segala macam. Kita bangun di pagi hari, punya tenaga baru. Yang pertama kita pakai adalah untuk sholat. Itu Allah ajarkan tuh prinsip-prinsip dalam berspirit sebagai seorang muslim. Ya, kalau yang lain misalkan di mana-mana mereka pertama kali pagi hari ikut seminar dunia, seminar ekonomi apa-apa segala macam, hadirnya lebih tepat ya, 10 menit sebelum mulai sudah hadir, setengah jam sudah hadir. Begitu urusan akhirat, urusan akhir sholat, urusan apa, nggak datang-datang ke masjid. Nah, ini namanya perlu dihijrahkan kembali ya. Makanya apa namanya, akhirat dulu baru kemudian dunia ya. Nah, sekarang kita mengkhawatirkan kamu harus punya masa depan yang cerah, harus punya jaminan pensiun yang bagus ya. Bagaimana dengan agama yang terserah? Makanya ada anak-anak SMA sudah umur 16 tahun, sudah umur 17 tahun nggak bisa baca Al-Quran, kan prihatin. Siapa yang salah? Apakah anaknya? Anaknya memang salah. Tapi orang pertama kali yang salah orang tuanya. Orang tuanya pertama kali akan diminta nanti di hari kiamat. Ketika orang tuanya soleh, sholatnya bagus. Jadi Islam itu bukan agama yang hanya mensolehkan diri sendiri, mementingkan kepentingan pribadi. Enggak, yang penting aku selamat, terserah istri anakku enggak selamat, terserah. Itu nanti bisa jadi celaka itu. Bapaknya ketika sudah masuk surga, anaknya bilang, ditanya, kamu sholat enggak? Enggak. Kamu puasa enggak? Zakat enggak? Kamu mencuri? Iya. Kamu berzina? Iya. Kamu mengumpat orang? Iya. Kok bisa? Aku tidak sholat karena nggak pernah diajarkan sholat sama bapakku. Aku mencuri karena tidak pernah diberitahukan mencuri itu dilarang. Siapa? Bapakmu mana? Itu tuh yang itu. Sini sebentar dulu. Dipanggil bapaknya, nggak jadi. Kamu berdua anak bapak masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita justru dengan melalaikan, mengabaikan kewajiban sebagai seorang tua mendidik anak, justru menjadi bom waktu, menjadi senjata makan tuan. Yang tadinya kita soleh berharap masuk surga, akhirnya dituntut sama anak kita masuk sama-sama ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Ya, lalu Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anakmu, istrimu untuk sholat. Ya, itu adalah prinsip-prinsip pendidikan dalam keluarga. Inilah hijrah, konteks hijrah. Ya. Kemudian belum lagi hijrah-hijrah yang lain, bagaimana kita membudayakan cinta kepada ilmu, membudayakan ya anak-anak muda, anak-anak remaja. Ekspresinya bukan lagi kita yang passion, tapi bagaimana Al-Quran passion. Jadi betul-betul Al-Quran terbumikan di bumi Banjarmasin, katakanlah seperti itu. Jadi betul-betul pemandangan yang indah, luar biasa, berkah. Karena tidak ada keberkahan kecuali jalannya harus mengikuti jalan Allah. Ya, bagaimana itu? Ya, kita membumikan Al-Quran, street Al-Quran, ya, bikin bagaimana kreativitas anak-anak yang sudah luar biasa. Mereka punya IT, mereka punya keahlian di bidang ini, bidang itu. Kita arahkan Al-Quran sudah, begitu. Jangan sampai dia punya keahlian ini, tapi kemudian diarahkan sebebas-bebasnya, ya. Sehingga apa? Sehingga generasi yang akan meneruskan perjuangan kita pada hari ini, ya, mengkhawatirkan. Kita bagaimana mempercayakan mengurus katakanlah mengurus keluarga, mengurus masyarakat, menjadi pemimpin di tempatnya. Kalau kemudian kita tidak mengurus mereka, mempersiapkan mereka untuk di masa yang akan datang. Jamaah Allah SWT, demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebihnya kita akhir dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.